makin kita nggak terbuka sama rasa yang kita punya, semakin lama-lama perasaan kita flat loh. Nah, kalau pada saat kita menjalani pernikahan kita, ini kita belum bicara kasus-kasus spesifik seperti perselingkuhan dan lain-lain ya Kak. Ini kita masih bicara tahapan persoalan umum. Nah, sebetulnya nih Kak, pandangan Mbak Vera nih sebagai seorang psikolog, saat seseorang mempertahan pernikahannya demi anak, menurut Mbak Vera gimana nih Mbak? Seberapa sanggup sih kita, seberapa lama sih kita akan bertahan demi anak? Yakin, sanggup ya, karena sebetulnya sering kali anak kita jadikan tameng untuk sebetulnya kita sendiri mau sebetulnya masih bertahan dalam pernikahan, cuma rasanya nggak sanggup untuk berbenah sendirian, gitu sih seringkali. Jadi kalau di yang Mbak Vera biasa tangani biasanya itu cuma tameng, itu sebetulnya cuma obrolan di permukaan, bertahan demi anak. Padahal sebetulnya di dalam hati sendiri sadar kok masih cinta sama pasangan, masih sayang, tapi rasanya kayak hopeless ya, nggak bisa diapa-apakan lagi deh gitu kira-kira. Udah benang kusut ya. Ya, udah terlanjur ilfeel, tapi masih sayang, tahu bahwa kalau gagal sama dia, mungkin dalam pernikahan kedua, ketiga, keempat kita akan gagal di level yang sama. Karena gagal untuk membenahi, gagal untuk paham apa sih penyebab kita dulu nggak mampu bertahan gitu kira-kira. Yeah. Jadi yakin mau bertahan karena sekedar anak, karena anak justru menjadikan orang tua ini sebagai love code-nya. Jadi kode cintanya anak itu dari orang tua. Dia lihat Anda akur berdua, baik hubungannya, baiklah penghayatan dia tentang kode cinta yang adult, yang versi dewasa. Jadi namanya adult love. Cinta di versi dewasa akan dia pelajari, anak pelajari dari papa mamanya. Sanggup untuk jadi model pada saat kita aja udah terpuruk, udah terlanjur gitu. Ya ampun, oke. Aduh teman-teman ya, jangan jadikan anak sebagai tameng. Tapi sebetulnya inti arah pembicaraan live ini bukan merekomendasikan perceraian adalah solusi ya, maksudnya gitu ya Mbak Vera ya. Tapi tetap kembalikan lagi ke diri kalian lagi. Betul Cid. Perceraian bukan jawaban. Menyesali pernikahan bukan jawaban. Ya, berbenah kita butuhkan. Itu sih. Berbenah dan berbenah itu nggak cuma dari diri sendiri tapi butuh dua belah pihak ya, karena pernikahan itu adalah sebuah ketersalingan guys ya, saling berbenah. Aduh mengerikan. Nah Mbak Vera, ini pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita masuk ke pertanyaan audiens. Sebetulnya kapan sih Mbak kita tuh harus membuat cut off atau batas ya, bahwa this is enough and I deserve to be happy with my kids if any gitu. Gimana tuh? Ya, yang pertama, kalau ternyata si dia memang alpha, bertanggung jawab. Jadi alpha, dysfunction gitu istilahnya kalau secara psikologis. Dysfunction menjalankan peran-peran. Gagal jadi pasangan, gagal jadi nafkah utama, gagal jadi orang tua. Jadi yang betul-betul impact-nya ketika si dia dysfunction, ketika si dia gagal menjalankan peran-perannya, impact-nya merusak buat kita, destruktif gitu. Itu satu. Destruktif ya. Destruktif impact-nya ke kita tuh udah melukai harga diri, Kayaknya aku catat loh. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan sampai efek dari dysfunction-nya dia, tidak mampuan dia berfungsi, itu destruktif buat kita. Itu Kak, penting banget. Ini maaf ya, aku sambil sela sedikit. KDRT itu bukan cuma fisik loh teman-teman. Obrolan kalimat-kalimat yang merendahkan harga diri. Sehingga baru 2 tahun nikah sama dia, tiba-tiba kita merasa self-esteem kita kok makin negatif ya. Gue makin minder, gue makin gak berdaya, gue makin gak mampu apa-apa, gue makin tergantung sama dia. Tapi gak sanggup juga gitu kira-kira. Jadi ketika si dia dysfunction di sini dari dalam jaga peran-perannya dan impactnya destruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, ada KDRT. KDRT itu yang betul-betul sampai bikin impact ke kita, luka-luka emosional, luka-luka fisik. Hati-hati, itu yang kedua. Yang ketiga, tiba-tiba si dia punya ketergantungan sama obat-obatan terlarang, punya ketergantungan sama judi,
punya ketergantungan sama alkohol yang impactnya kembali ngerusak buat kita semua. Yes. Aduh ya Allah, Mbak Vera. Yang keempat, si dia ternyata akhirnya didiagnosis punya gangguan kepribadian oleh pakar. Nah loh, Anda boleh punya hak loh. Ya, ketika pasangan demikian, apalagi kalau tambah dengan yang satu lagi, ini terakhir dan paling sering terjadi, ya, si dia selingkuh. Dan Anda adalah orang yang sadar betul impact dari perselingkuhan tersebut pada Anda sifatnya merusak. Jadi kalau terjadi yang begini yang sifatnya merusak buat kita, ya saatnya bilang I'm sorry goodbye. My God, aduh, sorry goodbye. Gitu. Pedas. Oke, ampun, Mbak Vera udah banyak kan yang kasus kayak gini ya? Oh banyak, pokoknya kalau impactnya destruktif, Mbak Vera akan langsung wow, I'm sorry. Oke, Mbak, ini kan kalau udah parah banget dan bahkan cenderung merusak keluarga ya. Itu I'm sorry goodbye. Tapi kalau misalnya kasusnya dalam arti suami masih bertanggung jawab masih ya, terus masih palingan biasanya kasusnya tuh ada kasus yang suami tuh berubah jadi diem sama pasangan, jadi dingin, ibaratnya jadi dingin, Mbak. Nah, kalau sebetulnya gimana sih cara berdamai dengan kekurangan pasangan, yang mana kekurangan ini tuh sebetulnya masih tolerable lah gitu, bukan 5 poin tadi gitu loh, Mbak. Ya, ini anjuran dari Gottman ya. Beliau tuh pakar relationship sebetulnya yang Mbak Vera suka ngikutin banget karena banyak riset-riset yang dilakukan. Ya. Siapa yang barusan ini baru aja bilang, aduh pasangan gue pelit banget. Tuh. Ya, banyak tuh yang masuk kan. Satu kelemahan pasangan. Membicarakan satu kelemahan pasangan, seimbangkan dengan 5 kelebihan pasangan yang kita bilang gini. Aduh, 1:5 ya. Pasangan gue nggak pedulian ya gitu. Satu. Jadi satu kelemahan pasangan seimbangkan dengan 5 kelebihan pasangan. Terpaksa habis itu, terpaksa loh ya, paksa biasanya gini. Nih, aku catat loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, yuk sebutkan 5 kelebihan pasangan. Bahwa apa? Si dia masih pulang ke rumah, si dia masih sayang sama anaknya, si dia masih bisa mandiin anak, si dia masih bisa nolong, si dia sayang sama ibu kita misalnya. Itu adalah kelebihan. Si dia agamis misalnya, ya, si dia rajin ngingetin kita buat sholat misalnya, itu adalah kelebihan. Satu kekurangan, imbuhi dengan 5 kelebihan. Tiba-tiba kita sadar, I'm in love. Jadi fall in love again with the same person, dengan orang yang sama lagi dan cobain ya. Setuju. Cara kita berlatih respect. Aku pernah nyoba itu. Pada pasangan. Bener, aku pernah nyoba itu, Mbak. Jadi aku tuh pernah ada titik di mana ya namanya rumah tangga ya Kak. Banget itu bang pasangan kan. Iya. Gitu misalnya kan ya. Bener banget kayaknya. Gue udah nikahin orang yang salah nih. Kayaknya udah bikin malu, bla bla. Intinya gitu kan. Tapi aku tetap berusaha lah Mbak untuk mengingat kebaikan pasangan gitu. Tapi itu akhirnya jadi kebiasaan. Malah jadi habit, mengingat kebaikan pasangan tuh akhirnya jadi habit karena 1:5 itu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Iya, aku kayak ada perasaan gremet lagi ya, I'm in love with him lah. Kalau bukan sama dia, nggak bisa rumah tangga ini jalan. Aku tuh sampai mikir kayak gitu. Itu maksudnya. Kalau bukan sama dia, jangan-jangan ini nggak jalan. Kalau bukan sama dia, jangan-jangan kita gagal berkembang seperti sekarang. Ingat, GR kalau jadi manusia, termasuk untuk pasangan Anda loh ya. Yang GR merasa bahwa karirnya dia lagi pusat nih, moncer gitu misalnya. Ya tiba-tiba sombong, berharap punya pasangan yang ekstra lebih, yang harusnya sejajar. Kita lupa, salah satu berkembang atau dua-duanya berkembang dalam pernikahan. Jangan-jangan perkembangan tersebut karena Anda. Setuju. Dua pihak yang saling kasih support. Jadi nggak usah sombong kalau jadi orang yang lagi, kadang-kala kan ada istri-istri yang jadi tiba-tiba jadi pimpinan, tiba-tiba jadi followernya banyak ratusan ribu seperti Citra gitu kan. Tiba-tiba gue terkenal gitu. Lu siapa? Lu orang biasa misalnya gitu ya. Hati-hati. Jangan-jangan kita terkenal, kita berkembang justru karena support dari pasangan. Jangan pernah lupakan prosesnya. Kalau aku percaya sih Mbak,
Tuhan itu mungkin nitipin rezeki itu lewat istri. Itu maksudnya, jangan Itu yang kita harus jangan kegeran gini, suami lagi susah, gue mesti cari suami lebih kaya, soalnya gue lagi uang lagi banyak. Kita berpisah, jangan-jangan kemudian bye semuanya. Aduh, ya Allah. Oke Kak, ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan dari netizen. Tapi pertanyaannya nggak bisa aku tampilkan ya Kak, karena Mbak nanti soalnya nama yang bersangkutan akan muncul gitu. Nongol. Ini yang DM kebakaran juga banyak padahal maaf ya, terus DM ke Bapera, nyampe banyak banget, ya Allah. Mbak, banyak banget kasus yang masuk ke aku. Istri yang pada saat sedang hamil, suaminya jajan seks, tuh Mbak. Nah, lagi hamil istrinya, lagi pembukaan di rumah sakit, suaminya lagi jajan sama wanita lain. Lagi pembukaan yang lain di sebelah sana ya, di kamar. Astagfirullahaladzim. Nah Mbak, itu gimana coba menghadapi pasangan yang suka jajan seks kayak gitu, udah jadi kebiasaan gitu. Coba menurut pandangan Mbak Ferry. Ya. Jadi kalau kita punya pasangan yang ternyata gaya hidup seksualnya, jadi seksualitasnya nggak sehat. Coba kita review dulu deh. Jadi gini, sering banget saya dapat klien yang wah suaminya selingkuh, ternyata sulit untuk membahas tentang apa sih batasan perselingkuhan, apakah secara seksual. Jadi kalau dia udah sampai ngewe gitu sama yang sana, itu adalah perselingkuhan. Atau mikirin aja nih orang lain, itu adalah perselingkuhan. Jadi batasan perselingkuhan ini memang tidak jelas, ya sukar untuk dibahas, karena yang namanya love juga sulit untuk dibahas, apa itu cinta, ya pakar ya filsuf, ya pujangga semua udah mencoba membahas apa itu cinta, agak sulit untuk diterjemahkan. Perselingkuhan pun batasannya tidak jelas, namun yang pasti begini, ketika si dia punya kebiasaan seksual yang buruk, ya butuh jajan, gonta-ganti pasangan, ya ini sejak kapan terjadi? Seringkali kasus yang masuk di Bapera adalah mereka-mereka yang ternyata sejak muda sudah suka jajan ternyata. Sehingga ketika mereka sejak muda udah suka jajan, zaman SMA udah ada orang yang jajan, jangan salah soalnya zaman SMA itu udah jajan, zaman kuliah orang lagi belajar itu jajan. Ya artinya penghayatan tentang seksualitasnya tuh udah rusak dalam tanda petik, karena dia terbiasa untuk dapat pasangan seksual yang butuh diperlakukan kayak objek. Jadi dia nggak mampu untuk punya pasangan seksual yang equal, yang sama, ngerti. yang seimbang. Sehingga dia butuh gini, kalau memperlakukan pasangannya kayak memperlakukan perki gitu. Jadi gini, kalau udahan balik badan, gerak tidur, ngok, lupa bahwa nggak ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional, ada obrolan pillow talk. Nggak langsung tiba-tiba balik badan, besok kasih kartu kredit, boleh pakai belanja sembarangan yang gitu. Enggak, gitu ya. Nggak kayak gitu, ya seimbang. Seimbang itu artinya, sebentar, jadi istrinya udah on nggak nih? Udah turn on nggak nih? Atau istrinya belum turn on? Dia udah main hajar, blak, dia kelar. Wah, tidur, ngok gitu. Istrinya tadi nyeri, sakit, karena tadi belum ready misalnya. Mereka keliru penghayatan seksualitasnya karena dia nggak pernah belajar tentang pasangan yang balance. Dan hati-hati. Ya, belakangan saya paling banyak terima kasus laki-laki itu persis kayak pejantan di Animal Kingdom. Merasa diserang, dia akan nyerang balik lebih agresif.